Jumpa lagi Jaga TV. Kali ini kami datang dengan sebuah laptop yang pendahulunya itu laris banget untuk sebuah laptop gaming. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Oke, laptop IdeaPad Gaming 3i. Ini tahun lalu pendahulunya dia yang IdeaPad Gaming itu luar biasa larisnya. Sekarang Lenovo datang lagi dan membawa perbaikan-perbaikan ke IdeaPad series ini. Tulisannya udah jelas-jelas nih sekarang, tulisannya IdeaPad Gaming. Bentuknya juga lebih gaming lagi dari yang sebelumnya. Jadi nggak kerasa seperti IdeaPad yang dibikin bisa buat gaming. Nggak ya, jadi ini lebih serius sekarang. Nah, hal yang menarik, laptop yang satu ini datang dengan 4 variasi. Yang pertama adalah yang Core i5 10300H 8GB GTX 1650 dengan harga 12.999.000 ya. Lalu ada lagi 3 versi yang pakai 10750H, ada yang RAM 8GB pakai 1650, ada yang RAM 16GB dengan GTX 1650 dan ada yang RAM 16GB dengan GTX 1650 Ti. Nah, yang kali ini kita uji adalah yang nomor 3 dari bawah atau nomor 2 dari atas ya. Ini pakai Core i7 10750H, RAM 16GB dengan GTX 1650 baru. Oke, jadi prosesor yang dipakai ini adalah Intel Core i7 10750H. Ya, perbedaan dari yang sebelumnya, ini memang core-nya itu bisa mencapai frekuensi 5 GHz, kalau yang sebelumnya 4,5. Dan dia sudah support Intel TVB frekuensi atau Thermal Velocity Boost, di mana dia bisa mendeteksi berapa power yang tersedia, berapa suhu yang tersedia, dan segala macam lah fitur-fitur yang dimilikinya untuk bisa colongan ngambil frekuensi tertinggi pada saat-saat dibutuhkan dan pada saat-saat memungkinkan. Untuk RAM, dia menggunakan 16GB DDR4 dengan kecepatan disetting di 2933. Ya, kalau yang sebelumnya cuma bisa single channel IdeaPad ini, nah sekarang datang dengan dual channel, bahkan untuk versi ini sudah dipasang dual channelnya biar puas kalian. Kalau ditanya kenapa langsung dual channel, mungkin nih karena RAM 2933 itu tidak gampang dicari. Biasanya kalian harus cari adalah RAM 3200. Nah, yang terpasang di sini adalah DDR4 3200 2 keping ya, masing-masing 8GB. Sepertinya pihak Lenovo tahu satu slot doang diisi, kalian belum tentu bisa nyari pasangannya yang 3200 lagi. Paling nggak untuk satu ini dibuat mungkin nggak bisa. Mungkin beberapa bulan setelah ini sudah mulai gampang. Nah, kemudian untuk SSD, dia menggunakan SSD setengah tera atau 512GB SSD M.2 NVMe PCIe ya. Tapi masih ada space 2,5 inci lagi dan disediakan kabel konektornya kalau kalian pasang drive 2,5 inci di situ. Untuk urusan grafis, integrated grafisnya masih aktif, jadi switching pakai UHD Graphics 24EU, dan kemudian untuk GPU gamingnya dia pakai Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6. Ya, itu dia bedanya. Kenapa kalian bilang ini 1650 yang baru? Ya, versi yang lama itu menggunakan GDDR5, sementara sekarang udah naik ke GDDR6. Berarti kecepatannya, bandwidth-nya di memori VRAM-nya itu luar biasa meningkat ya. Tapi tentunya itu dikompensasi supaya performance levelnya masih mirip-mirip katanya gitu ya. Dengan menurunkan CUDA cores-nya yang lama 1024, sementara yang baru ini 896 CUDA cores. Base clock juga diturunkan ke 1380 dengan boost 1515, yang dulu tuh sekitar 1395 dengan boost 1560. Nah, apakah perbedaannya bisa jadi signifikan dengan hanya meningkatkan DDR5 ke GDDR6? Mari kita lihat nanti di hasil pengujiannya, tapi kita lanjut dulu bahas tentang si laptop ini. Oke, untuk body form factor-nya adalah clamshell ya, dan materialnya polikarbonat. Kemudian untuk desain, ini adalah desain body baru, tidak terasa seperti IdeaPad yang lama ya, tapi dia tetap mempertahankan kesan kalem dari Lenovo. Jadi kesannya masih tidak gaming amat ya, nggak yang mentereng banget gitu ya, low profile. Bentuknya ini mirip banget dengan bentuk body IdeaPad Creator yang sempat dipamerkan di CES 2020. Mungkin ini cikal bakalnya IdeaPad Creator nanti ya. Di 4 sudut tuh kelihatan corner cut, jadi seperti dipotong, jadi bentuknya nggak kotak gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih stylish lah. Dan dia sekarang sudah support military grade durability, jadi dia support MIL STD 810G ya. Low and high temperature test, temperature shock test, vibration test, itu semuanya dilakukan pada laptop yang satu ini. Bener-bener naik kelas. Untuk warna yang kita tes ini namanya Chameleon Blue. Saya nggak tahu apa kalian bisa lihat ini biru. Ini biru. Ya, ini ya kebiru-biruan ya.
Oke, lalu ada juga warna lain yang Onyx Black. Untuk dimensi panjangnya adalah 35,9 kali lebarnya 24,9 cm kali ketebalan 2,49 cm. Untuk berat, laptop ini 2,06 kg. Jadi ya tidak terlalu berat ya. Chargernya 480 gram, jadi total berat yang dibawa adalah sekitar 2,54 kg. Untuk display, ini menggunakan display 15,6 inci, Full HD 1080p, panel IPS. Yes, ini IPS ya. Anti glare, ya, ini anti glare jadi nggak mantul-mantul ya. 45% NTSC, sayangnya color gamutnya memang tidak begitu luas. Ini 120 Hz. Ya, IdeaPad gaming yang dulu hanya 60 Hz. Ini sekarang gaming beneran 120 Hz. Layar ini memiliki kecerahan 250 nits, jadi sudah lumayan cerah ya. Tersedia iCare Mode pada software Lenovo Vantage untuk pengaturan layar. Untuk audio, ada dua speaker terletak di bawah kanan kiri laptop dan terdapat menu audio smart setting dengan Dolby Audio pada software Lenovo Vantage yang bisa mengatur preset speaker. Untuk kualitasnya, ya ini bukan yang paling hebat yang pernah kita dengar dan juga bukan yang paling lantang yang kita pernah dengar. Tapi lagian kalau kalian main game enakan juga pakai headphone kan ya? Oke, sekarang mari kita lihat konektor-konektornya. Di sisi kiri kita lihat ini ada DC-in, ada Ethernet, ada satu HDMI 2.0, satu USB 3.1 Gen 1, satu USB 3.1 Type-C, satu audio jack 3,5 mm, dan ada sebuah Novo button. Ini untuk recovery. Ya, ada tombolnya sekarang ya, dipasang di sini. Lalu di sisi kanan ada USB 3.1 Gen 1. Udah, satu aja. Jadi sisi kanan laptop itu nggak dipasangin konektor-konektor supaya bebas dari gangguan kabel. Dengan asumsi kalian akan kebiasaan pakai mouse di sisi kanan. Untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi 6 atau AX ya. Support multi-user MIMO, Bluetooth versi 5.0 juga. Untuk keyboard disebutkan ini adalah tactile gaming keyboard. Jadi keyboardnya punya desain baru dari Lenovo. Ini adalah kombinasi layout keyboard Legend 500 series ya untuk posisi dan desain tombol anak panah, dan IdeaPad gaming untuk posisi letak numpad-nya ya. Numpad ini ya jelas ada di sebelah kanan. Untuk tombol-tombolnya itu travelnya 1,5 mm, jadi lumayan enak buat gaming dan ngetik juga enak ya. Dan untuk versi yang ini backlit-nya warnanya biru. Ini saya senang banget. Terima kasih Lenovo udah ngirim yang blue on blue seperti ini ya. Backlit ini punya 2 tingkat kecerahan atau 3 kalau kalian mau menghitung mati sebagai tingkat kecerahan. Jadi bisa mati, nyala dan lebih terang gitu ya. Untuk touchpad posisinya saya suka ini center to spacebar, jadi memperhatikan posisi spacebar jadi supaya kalau ngetik nggak kesambar-sambar telapak tangan. Dan touchpad ini sudah support Windows Precision Driver. Oke. Laptop ini dilengkapi dengan software Lenovo Vantage. Jadi melakukan monitoring pemakaian hardware, CPU, GPU, dan RAM itu bisa dari Lenovo Vantage. Software ini juga bisa mengubah thermal mode, dapat diakses juga dari function plus Q sih sebenarnya ya. Tapi dari hardware juga bisa. Kita bisa tekan function plus Q berulang dan kita akan dapat pilihan yang berbeda. Jadi ada performance mode, ada balance mode, ada quiet mode, dan dapat mengubah mode performance secara otomatis saat membuka game juga ya. Di software ini juga tersedia network boost, jadi kita bisa pilih untuk prioritas penggunaan koneksi internet untuk game misalnya. Lalu ada auto close, dia juga bisa menutup berbagai program secara otomatis saat game diluncurkan. Luar biasa. Ya, siapa tahu ada yang lupa nutup Premiere-nya, Adobe Premiere gitu. Ya bisa jadi ya, itu langsung dimatiin begitu gamenya nyala. Jadi supaya semua prioritas lari ke gamenya. Lalu ada juga touchpad lock dan a flip to boost yang menyalakan laptop secara otomatis saat layar dibuka. Oke, kita langsung aja masuk ke pengujian performance. Kita lihat dengan Cinebench R15 kita looping 20 kali untuk kita panaskan, kita mulai dia throttling atau jatuh performance-nya gimana. Oke, di mode performance kita dapat skor pertama 1366 dan dia setelah agak lama dia turun sampai dengan 1100-an ya. Lumayan tinggi Mas, 1177 sampai 1182. Sementara itu di mode balance dia start di 1366 dan dia bahkan di balance dia masih bisa bertahan sedikit lebih tinggi daripada mode performance. Ini agak aneh sih sebetulnya. Kemudian untuk di mode quiet dia start dari 900-an dan bertahan terus di 900-an poin. Jika dilihat peningkatan performance maksimumnya dibandingkan dengan 9750H yang lama, ya kita mendapatkan peningkatan sekitar 5,8% dari sisi Cinebench-nya aja.
Lalu kalau kita lihat pakai single core performance dan kita tarik performance-nya dibandingkan 79750H, kita mendapatkan peningkatan juga sekitar 5,8%. Lalu kemudian mari kita pindah ke Trimark Firestrike ya untuk lihat grafik skornya. Kita mendapatkan skor dan untuk GTX 1650 yang pakai GDDR6 ini 9.272. Sementara GTX 1650 4GB GDDR5 sebelumnya kita dapat 9.193. Ternyata jumlah CUDA core-nya dikurangi, clock diturunkan, tapi karena GDDR6 jadi naik dari GDDR5, performance-nya malah katanya naik. Walaupun perbedaan skor tuh masih ada di bawah 1%, tapi kelihatan bahwa ini sebetulnya cenderungnya naik. Kita hajar aja langsung ya, kita coba Blender 2.8 rendering time pakai BMW 27 1920x1080 render resolution di 50%. Kita bisa lihat di sini dengan IdeaPad 3i yang 10750H ini kita dapat waktu 4 menit 54 detik. Sementara kalau kita pakai Core i7 9750H itu butuh waktu 5 menit 18 detik. Jadi ini lebih cepat. Kemudian kita masuk ke program kesukaan saya, ada Premiere CC 2020. Kita tes 4K dan Full HD export. 4K tes pakai video yang sama sebetulnya, cuman kita ubah formatnya dari 2 menit 7 detik untuk 4K 60. Kemudian ada yang Full HD yang juga pakai video yang sama. Oke, kita cek dulu yang 4K 60 dulu yang diekspor ke 4K 60-nya YouTube. Hasilnya untuk software only kita dapat 19 menit 57 detik. Tapi kalau kita pakai CUDA yang berarti memaksimalkan semua performance yang dia miliki, kita bisa menyelesaikan dalam 4 menit 20 detik. Ini kencang sih sebetulnya. Lalu kalau kita pakai full HD test, jadi kita pengujiannya pakai full HD aja. Kalau kalian ngedit video pakai full HD, yang didapatkan adalah dengan software dia dapat 5 menit 24 detik, dan kalau kalian pakai CUDA-nya jadi ngidupin semua akselerasi yang ada di sini 1 menit 20 detik aja. Lagi-lagi untuk Premiere memang kombinasi ini kencang banget. Oke, content creation udah, sekarang coba kita lihat gamingnya ya. Gaming dong, IdeaPad Gaming namanya ya. Counter Strike CS:GO ya, 1080p low 230 sampai 310 fps. Ya, ini sih terbang ya gamenya. Lalu Dota 2 1080p fastest screen render 100%. Kita dapat kisaran 110 sampai 140 fps dengan scene ringan bisa mencapai 180 fps. Ini sih luar biasa, kencang banget, terbang, lagi-lagi terbang. IdeaPad Gaming yang benar-benar gaming. Oke, mari kita pindahkan ke game yang berat ya. Shadow of the Tomb Raider 1080p tentunya tidak ray tracing karena ini 1650 ya. Kita dapat 45 sampai 55 fps. 1080p high loh ini. Wow, luar biasa. Lalu kita masuk ke game Control. Game yang sejatinya harusnya pakai ray tracing, kita matikan ray tracing ya. Setting medium 1080p, kita masih dapat 35 sampai 40 fps. Masih ditelan bulat-bulat game yang satu ini. Lalu mari kita masuk ke Assassin's Creed Odyssey 1080p, game yang sangat suka prosesor ini. Prosesor dan bandwidth RAM ini ya. Oke, kita lihat setting medium, kita dapat 50 sampai 70 fps. Oh, tumben. Assassin's Creed-nya enteng luar biasa di sini, 50 sampai 70 fps ya. Jadi sepertinya gaming mau pakai game apa juga hajar aja, nggak ada masalah. Oke, beralih ke Crystal Dismark. Sekarang kita cek bagaimana performa SSD-nya. Untuk read kita dapat sekitar 2191 Mbps dan untuk write kita dapat 1057 Mbps. Oke, kali ini kita tidak melihat performa SSD yang luar biasa tinggi, tapi ini sudah tinggi sebetulnya. Ingat SSD yang pakai SATA cuma sekitar 500 Mbps. Ini read-nya 2000 Mbps dan write-nya 1000 Mbps. Kalau kalian pakai hard disk, waduh maaf, itu cuma 80 sampai 100 Mbps. Ya, jadi ini sebetulnya walaupun bukan SSD paling kencang, tapi ini udah kencang. Nah, kita masuk ke pengujian baterai ya. Kita tes di screen brightness 50% dengan volume 25%, video playback 1080p di quiet mode kita dapatkan 7 jam 10 menit untuk video playback 1080p ya. Lenovo klaim bahwa dia bisa 7 jam. Ini ngepas banget ya. Ngepas sesuai klaim. Oke, lalu kita jalani gaming test selama 1 jam dengan Dota 2. Kita lihat biasa 720p fastest. Kalau kita matikan baterai boost 1 jam, kita dapat baterai sisa 35%. Sementara kalau baterai boost kita hidupkan di 60 fps, sisanya 40%. Tampaknya nggak jauh beda ya sisanya ya. Sepertinya ini power savingnya udah oke banget. Nah, untuk charging dia butuh waktu tidak terlalu lama. Dia hanya butuh sekitar 2 jam 10 menit untuk mengisi dari 0 sampai
penuh. 30 menit pertama dia bisa ngisi 30%. Jadi sistem pengisiannya sudah cukup oke ya. Sistem pendingin bagaimana? Pasti banyak yang nanya, wah ini sistem pendingin gimana nih? Ya, saya tahu IdeaPad yang sebelumnya agak hangat ya. Oke. 2 fan, 2 heat pipe. Lagi-lagi memang tidak terlalu hebat-hebat amat ya. Intake dari bawah, exhaust ke arah belakang. Oke, kita lihat suhu kerjanya pada saat kita pasang Cinebench R15 loop 20 kali. Kita lihat suhu maksimum. Maksimum berarti peak doang ya, peaknya aja itu dapat di 95 derajat Celcius di prosesor karena emang kita hajar prosesor pakai Cinebench ya. Beberapa kali spike ke 94 setiap kali kita mengulang. Kan ini kita ulang 20 kali. Tapi suhunya rata-rata di 89 derajat Celcius. Jadi tidak nyentuh 90 sih harusnya. Jadi cuman spike sebentar diizinin terus dibalik lagi. Oke? Itu masih tergolong oke ya. Lalu untuk GPU kita tes Firestrike stress test 20 kali. GTX 1650 suhu maksimumnya menyentuh 68 derajat Celcius. Jadi ini dingin ya. Itu maksimumnya. Kemudian dia perlahan turun ke 65 derajat. Oke, bagaimana kalau kita hajar pakai yang paling jahat? Kita pakai Assassin's Creed Odyssey. Kita jalankan 30 menit dan kita lihat CPU plus GPU-nya dihajar gila-gilaan. Di sini kita lihat CPU maksimum peak maksimumnya ya. Jadi lompatan maksimum kan dia tidak akan terus-terusan di atas ya. Lompatan maksimumnya hanya di 88 derajat Celcius dengan rata-rata dia ada di 81 derajat Celcius. Ya. Dan GPU-nya maksimumnya 73 derajat Celcius dengan rata-rata 71 derajat Celcius. Jadi kalau ada yang bilang ini panas, no, yang ini sudah tidak panas ya. IdeaPad Gaming ini benar-benar peningkatan yang luar biasa dari IdeaPad Gaming yang sebelumnya. Jadi yang 3i ini oke banget. Lalu kalau kita suhu permukaan dengan FLIR1, kita lihat pakai Assassin's Creed Odyssey, palm rest di suhu sekitar 27-34 derajat Celcius. Area terpanas ada sekitar tombol E dan R, bisa sampai 47 derajat Celcius. Area keyboard lain kisarannya cuma 34-40 derajat Celcius. Sementara dalam kondisi tidak dihajar pakai game, ya tentunya adem-adem aja nggak ada masalah. Oke, jadi untuk varian yang kita uji ini harganya ada di kisaran 15.849.000. Sementara varian lain ada yang Core i5 12.999.000, ada Core i7 10750H 8GB RAM dengan GTX 1650 di 14.999.000, dan yang paling tinggi adalah varian Core i7 10750H 16GB RAM dengan GTX 1650 Ti di 16.999.000. Dan ini semua sudah termasuk Windows 10 Home tentunya seperti biasa, Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1.799.000, garansi premium on-site ya, di rumah diberesin ya, pengguna tidak perlu ke service center 2 tahun loh, 2 tahun. Cukup ngubungi call center Lenovo, teknisinya yang datang, atau paling nggak teknisinya telepon ngubungin bisa dibantu atau tidak, misalnya tidak bisa per telepon nanti dikunjungi ya. Lalu ada garansi accidental damage protection selama 1 tahun ya, perlindungan keteledoran pengguna, laptop tidak sengaja jatuh, ketumpahan cairan, keyboard mati, korslet listrik, keretakan panel layar, itu semua diganti selama 1 tahun. Nggak ada batasan klaim, semua gratis, nggak pakai pungutan biaya, 100% ditanggung. Ya, jadi kesimpulannya adalah laptop ini menggunakan prosesor paling baru dari Intel, performanya kencang dan cukup konstan. Ya, banyak yang skeptik dengan prosesor seri 10 dari Intel ini, tapi ternyata di IdeaPad Gaming aja suhunya tidak mengerikan. Banyak yang serem banget katanya bakal tinggi-tinggi, enggak, suhunya baik-baik saja di sini. Padahal ini level IdeaPad Gaming. SSD-nya besar dan masih menyediakan slot SATA lagi. RAM 16GB dual channel untuk versi yang ini yang saya sarankan kalau kalian mengambil versi i7 ambilan 2 channel sekaligus, karena kalian akan sulitan upgrade untuk sekarang ya, untuk awal pada saat video ini dibuat akan sulit untuk upgrade. Sudah pakai syarat military standard, jadi sudah memenuhi military standard, konektor-konektornya lengkap gitu ya, layar 120Hz, akhirnya 120Hz, gaming keyboard yang serius ya. Baterai cukup oke, di 7 jam sesuai janji aja ya. Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 udah. Microsoft Office Home and Student 2019 yang hidupnya permanen, yang nggak perlu pakai langganan-langganan lagi. Plus garansi onsite 2 tahun dan garansi keteledoran selama 1 tahun. Saya suka bilang garansi keteledoran. Garansi ADP, Accidental Damage Protection selama 1 tahun yang full 100%. Membuat laptop ini jadi opsi yang sangat menarik sekali. Terutama tadi GPU barunya itu lumayan ya, ternyata kencang juga. Perpaduannya bikin content creation jadi kencang dan gaming mulus lancar.
Ini benar-benar peningkatan yang luar biasa dari IdeaPad Gaming. Ini adalah IdeaPad Gaming 3i terbaru dari Lenovo. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.